Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Satriana, mengajar di Madrasah Aliyah Swasta Yadi Bonto Cina, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Peserta PPG Daljab Yayen Metro Lampung. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Jadi saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin kelasnya. Silakan. Ista'id, siap, yaman. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Jadi saya absen dulu namanya ya, satu persatu. Nurjana Hadir. Nurul Saskia, Hadir. Suci Ramadhani, Hadir. Nilam Wahyuni, Hadir. Siti Soleha, Hadir. Zahra Indiansyah, Hadir. Siti Cahaya Kamila, Hadir. Nadia, Hadir. Mawar, Hadir. Aulia Ananda, Hadir. Kosia Faisal, Hadir. Nurliana, Hadir. Yusfina, Hadir. ya. Oke, jadi semuanya hadir ya. Oke, jadi sebelum kita memasuki pembelajaran, mungkin alangkah baiknya kita memulai dengan ice breaking agar otaknya merasa refresh untuk mengikuti pembelajaran. Oke, bisa dimulai? Bisa. Jadi saya mulai ya. Tepuk tangan. Tepuk semangka. Tepuk apel. Tepuk mangga. Tepuk nanas. Tepuk anggur. Tepuk tim. Tepuk bu. Ya, oke. Oke, jadi sebelumnya sudah bersih di sekitar tempat duduknya. Sampah sudah tidak ada. Iya. Di laci meja belajarnya. Ya, alhamdulillah. Berhenti dulu Tessa. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini adalah proses pemilihan khilafah pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi tujuan pembelajaran hari ini menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin sebagai upaya menanamkan sikap demokratis dalam bermusyawarah. Nah, jadi sebelum saya memperlihatkan video, jadi saya akan memperlihatkan video tentang pemilihan Khulafaur Rasyidin. Ada sedikit yang saya mau tanyakan sama kalian. Jadi silahkan lihat pilihan ganda atau soal yang ada di atas. Silahkan dijawab dengan baik menurut kalian. Jadi silahkan dibaca dulu baik-baik. Oke, jadi jawaban nomor 1 apa? B. Nah, jadi siapakah yang dipilih secara musyawarah setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya B. ya.
Nomor 2, salah satu nilai utama dari pemilihan Khulafaur Rasyidin adalah, jawabannya C. ya, musyawarah dan konsensus. Ya, nomor 3, pemilihan Umar bin Khattab sebagai khalifah dilakukan melalui, jawabannya D. penunjukan langsung oleh Abu Bakar. Ya. Nomor 4, salah satu ciri utama demokrasi yang tampak dalam proses pemilihan Khulafaur Rasyidin adalah, jawabannya D. mufakat dan pertimbangan suara umat. Nomor 5, apa hikmah utama yang dapat diambil dari proses pemilihan Khulafaur Rasyidin bagi kehidupan berbangsa saat ini? Jawabannya D. Ya, D. Pemimpin harus dipilih melalui musyawarah dan penuh tanggung jawab. Ya, oke. Jadi saya akan memperlihatkan sebuah video tentang sejarah proses pemilihan khilafah pada masa Khulafaur Rasyidin. Ya, silakan disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan sejarah terdapat 4 sahabat Rasulullah SAW yang kemudian dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Siapa saja Khulafaur Rasyidin tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Pengertian Khulafaur Rasyidin atau Al-Khalifah Ar-Rasyidun adalah 4 orang khalifah yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Khulafaur Rasyidin ini dapat diartikan secara harfiah sebagai para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. 4 sahabat Rasul yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut pada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah tidak lama setelah beliau wafat dan jenazahnya belum dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul di balai kota Bani Sa'idah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin sahabat pasca Nabi Muhammad SAW wafat. Mereka merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme yaitu demokratis. Musyawarah cukup alot karena masing-masing pihak, baik Muhajirin maupun Ansor, sama-sama merasa berhak akan menjadi pemimpin umat Islam. Namun dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar terpilih. Rupanya semangat keagamaan Abu Bakar yang tinggi mendapat penghargaan yang tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak menerima dan membaiatnya. Masa awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq banyak diguncang oleh pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku-ngaku menjadi nabi dan enggan membayar zakat. Karena hal inilah Khalifah lebih memusatkan perhatiannya memerangi para pemberontak, maka dikirimlah pasukan untuk memerangi para pemberontak ke Yamamah. Tidak hanya itu, juga banyak orang yang keluar dari agama Islam sehingga terjadi peperangan riddah untuk menumpas orang-orang murtad. Bahkan muncul juga nabi palsu yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Dalam insiden itu, banyak para hufadzul Quran yang mati syahid. Kemudian karena khawatir hilangnya Al-Quran, Sayyidina Umar mengusulkan pada Khalifah untuk membukukan Al-Quran. Kemudian untuk merealisasikan saran tersebut, diutuslah Zaid bin Thabit untuk taannya sebagaimana pada masa Rasulullah SAW bersifat sentral, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan Khalifah.
Meskipun demikian, Khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian juga, seperti Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya untuk bermusyawarah. Pemerintahan selanjutnya yaitu Khalifah. Pada masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Pada hari Rabu bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab wafat. Beliau ditikam ketika sedang melakukan sholat subuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah, budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah. Diduga ia mendapat perintah dari kalangan majusi. Umar bin Khattab dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Umar dikenal seorang yang pandai dalam menciptakan peraturan, karena tidak hanya memperbaiki bahkan mengkaji ulang terhadap kajian kebijakan yang telah ada. Khalifah Umar bin Khattab juga telah menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaan, yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Khalifah Umar terkenal seorang yang sederhana, bahkan ia membiarkan tanah dari negeri jajahan untuk dikelola oleh pemiliknya, bahkan melarang kaum muslimin memilikinya. Sedangkan para prajurit menerima tunjangan dari Baitul Mal, yaitu dihasilkan dari pajak. Setelah menonton video di atas, jadi kita akan membagi beberapa kelompok. Jadi tadi sudah dibahas tentang ada beberapa tokoh Khulafaur Rasyidin. Yang pertama apa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ya, itu ada semuanya termasuk Khulafaur Rasyidin. Ya, jadi saya akan bagi ada 4 kelompok ya. Kelompok pertama Nurjana, Nilam, Jusfina. Jadi itu kolom materinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Siti Soleha, Zahra Nurliana. Materinya Umar bin Khattab. Kelompok 3 Nurul Aulia, Nadia, Fosia. Itu materinya Utsman bin Affan. Kelompok 4 Mawar, Tasya, Auliananda, Suci Ramadhani. Materinya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi setelah pembagian kelompok, silahkan cari masing-masing kelompoknya. Umar bin Khattab, Utsman, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib. Ya, silahkan cari namanya masing-masing. Jadi sudah dapat semua kelompoknya? Ya, sudah. Jadi tugasnya adalah mencari merangkum hasil video yang di atas yang kalian lihat. Ya, silakan dikerjakan, silakan diskusi sama teman-temannya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelompok Abu Bakar As-Siddiq, akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi yaitu biografi Abu Bakar As-Siddiq dan proses terpilihnya sebagai khalifah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelompok Abu Bakar As-Siddiq, akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi Abu Bakar As-Siddiq. Yang akan menjadi pemateri kami yaitu Saudari Nilam dan Saudari Duspina. Kepada Saudari Nilam dipersilahkan. Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafah, lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah. Beliau berasal dari suku Quraisy, tepatnya dari Bani Taim. Sejak muda, Abu Bakar dikenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan memiliki akhlak mulia. Beliau adalah salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan orang pertama di luar keluarga Nabi yang memeluk Islam. Gelar As-Siddiq diberikan oleh Rasulullah karena kejujurannya dan keyakinannya terhadap kebenaran wahyu yang disampaikan Nabi, termasuk ketika peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar memiliki peran penting dalam perjuangan Islam, termasuk mendampingi Nabi dalam hijrah ke Madinah. Beliau juga aktif dalam berbagai peperangan dan penggalangan dana untuk kepentingan Islam. Kedermawanan dan komitmennya menjadikan beliau salah satu tokoh yang paling dihormati dalam sejarah Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, umat Islam menghadapi tantangan besar terkait kepemimpinan. Perbedaan pendapat muncul antara kaum Muhajirin dan Ansar mengenai siapa yang layak menjadi pemimpin umat. Kaum Ansar mengusulkan Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin, sedangkan kaum Muhajirin mendukung Abu Bakar. Dalam pertemuan di Satifah Bani Sa'idah, Abu Bakar memberikan argumen bahwa pemimpin harus berasal dari Quraisy, sesuai tradisi kepemimpinan Arab pada masa itu. Umar bin Khattab, salah satu sahabat terkemuka, kemudian membait Abu Bakar sebagai khalifah. Bait ini diikuti oleh mayoritas kaum muslimin, menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam. Beliau menjalankan kepemimpinan dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan, menghadapi berbagai tantangan seperti gerakan pembangkangan dan penyebaran agama Islam ke luar Jazirah Arab. Itulah tadi presentasi hasil diskusi kami. Nah, kami kasih kesempatan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Jadi kami buka 2 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya dari perwakilan kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana latar belakang sosial dan ekonomi Abu Bakar dalam mempengaruhi perannya sebagai pemimpin umat Islam? Jadi bagaimana dengan kelompok 1? Mau langsung menjawab atau mau melanjutkan pertanyaannya? Langsung menjawab. Langsung menjawab, oke silakan. Jawaban kami yaitu latar belakang Abu Bakar sebagai pedagang sukses dari Quraisy membuatnya memiliki pengaruh luas di kalangan masyarakat Arab. Kejujurannya dalam perdagangan meningkatkan kepercayaan masyarakat, sedangkan kekayaannya mungkin beliau mendukung dakwah Islam secara material, seperti membebaskan budak muslim dan menyumbang harta untuk perjuangan. Ya.
moderator. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana proses pemilihan Abu Bakar mencerminkan nilai-nilai musyawarah dalam Islam? Apakah proses ini bisa dianggap inklusif? Jawabannya yaitu proses ini mencerminkan prinsip musyawarah karena melibatkan perwakilan dari kelompok muhajirin dan ansar. Namun, prosesnya belum sepenuhnya inklusif karena tidak semua umat terlibat secara langsung. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam pelaksanaan demokrasi di masa itu. Jadi itulah hasil diskusi kami, hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi demikianlah presentasi kami. Kami tutup dengan ucapan wallahu yahdi ila darissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus buat kelompok 1. Ya, silahkan duduk kembali ke tempat duduknya. Oke, jadi berhubung waktu sudah memasuki waktu zuhur, jadi kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Jadi sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, sebelumnya saya akan memberikan refleksi kepada kalian semua. Tadi ada yang saya share sama kalian per lembar, per kelompok, ada tadi itu ya. Jadi silahkan dijawab bersama-sama. Coba silakan dijawab. Jadi soalnya di mana tempat berlangsungnya proses pemilihan Abu Bakar. Tadi sesuai dengan video dilihat, sempat masih ingat videonya. Di mana tempat berlangsungnya proses pemilihan Abu Bakar? Jawabannya apa? A. Masjid Nabawi. B. Rumah Ali bin Abi Thalib. C. Gua Hira. D. Sakifah Bani Sa'idah. E. Ukaz. Jawabannya adalah B. Sakifah Bani Sa'idah. Ya, Sakifah Bani Sa'idah. Ya. Akan melanjutkan materinya, yaitu strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Oke, jadi kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.